Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfi Candika Mukodompit. Dan dalam video kali ini, saya akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada tahapan pertama, saya ingin mendeskripsikan tentang tujuan pengujian regresi linear sederhana. Adapun yang menjadi tujuannya yaitu analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terkait. Adapun syarat-syarat uji regresi linear sederhana yaitu yang pertama, data yang akan kita uji tersebut valid dan reliable. Adapun pada tahapan kedua dalam syarat uji regresi linear yaitu data juga harus lolos dari uji asumsi dasar, mencakup uji normalitas dan uji linear. Adapun dasar pengambilan keputusan yang akan kita lakukan yaitu terbagi dalam dua hal. Jadi dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mencakup dua hal, yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Pada poin pertama yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun pada poin kedua yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Adapun pada poin pertama yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita akan melakukan tahapan-tahapan pengujian terhadap data agar kita dapat menemukan titik terang dan lebih cepat paham dan mengerti tentang tata cara dari uji regresi linear sederhana. Baiklah, di sini saya akan langsung membuka aplikasi SPSS. Sini, baiklah. Ini adalah aplikasi SPSS. Baiklah, setelahnya ini adalah aplikasi yang akan kita buat untuk menguji regresi linear sederhana terhadap suatu data. Baiklah, di sini saya juga sudah memiliki data yang akan saya uji. Baiklah, ini datanya dan di sini saya memiliki dua data penelitian. Yang pertama yaitu biaya promosi atau X. Saya artikan dengan X, dan volume penjualan atau Y. Dan yang menjadi judul dalam data kali ini, data penelitian ini yaitu pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan sepatu. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasan yaitu pengujian. Langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita buka variable view. Pada kolom pertama, baris pertama, name, kita ubah dengan X, kita ubah menjadi X. Kemudian pada kolom pertama baris kedua, kita ubah dengan Y. Kemudian pada label baris pertama, kita ubah dengan biaya promosi. Kita ubah dengan biaya promosi, dalam hal ini adalah X. Baiklah, kemudian yang kedua kita akan ubah dengan volume penjualan atau Y.
Baiklah, setelah kita selesai melakukan pengubahan data tersebut dalam kolom variable view, langkah selanjutnya kita akan buka data view. Setelah kita melakukan perubahan tersebut, maka dalam kolom tersebut telah berubah. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita buka data yang berada di Microsoft Excel. Data yang akan kita uji tentang seberapa besar pengaruhnya. Kemudian kita copy data tersebut. Kita copy, Ctrl C. Setelah kita selesai melakukan pengkopian, kemudian kita paste di aplikasi SPSS. Paste. Baiklah, setelah kita melakukan pemindahan data dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita membuka icon Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian Linear. Setelah kita melakukan hal tersebut, langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita mengklik biaya promosi, kemudian kita masukkan ke independen. Di dalam notifikasi ini kita memindahkan biaya produksi, cukup mengklik seperti ini. Kemudian volume penjualan kita masukkan atau kita jadikan sebagai dependen. Setelah tahapan ini selesai kita lakukan, langkah selanjutnya kita menekan tombol OK. Baiklah, setelah kita selesai melakukan tahapan tersebut, maka akan muncul output dari langkah-langkah yang telah kita lakukan. Adapun outputnya dalam kolom pertamanya saya akan jelaskan pengertiannya, yaitu tabel output ini memberitahukan info tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel produksi sebagai variabel independen, biaya produksi sebagai variabel independen, dan volume penjualan sebagai variabel dependen. Dan metode yang kita gunakan di sini yaitu metode enter. Kita bisa lihat di sini. Baiklah, kita akan langsung menuju ke pengujiannya. Dan dari hasil output ini ada di kolom koefisien, dan dalam kolom tersebut telah terrangkum dan telah muncul data-data angka-angka di sini, yang nantinya angka-angka yang berada di sini akan menjadi bahan acuan kita untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap pengujian tersebut. Baiklah, data yang telah ada di sini, data tersebut, data koefisien telah saya pindahkan ke Microsoft Word sini. Baiklah, telah saya pindahkan ke sini. Ini dia datanya. Dan baiklah, sekarang saya akan menjabarkan tentang hasil output dari uji regresi linear terhadap terhadap materi data yang telah saya berikan di Microsoft Excel sebelumnya. Adapun dalam hasil output dari data yang telah kita selesaikan langkah-langkahnya sebelumnya, yaitu nilai konstan A sebesar 45,286, sedangkan biaya promosi, sini saya singkat B, atau koefisien regresi sebesar 1,238, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis. Jadi ini merupakan rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 45,286. Di sini saya ambil dari data output yang telah keluar tadi. Sini. Kemudian plus 1,238X. Saya ambil dari sini. Keterangannya yaitu persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Poin pertama yaitu konstanta sebesar 45,286 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel volume penjualan sebesar 45,286.
Adapun pada poin kedua yaitu koefisien regresi X sebesar 1,238 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai biaya promosi, maka nilai volume penjualan bertambah sebesar 1,238. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y positif. Adapun positif di sini dimaksudkan karena nilai daripada koefisien regresi X sebesar 1,238 maksud saya, 1,238 bernilai positif bukan negatif. Adapun langkah terakhir yang akan kita lakukan yaitu pengambilan keputusan. Adapun pengambilan keputusan dari uji regresi sederhana saya sudah bagi menjadi dua. Yang pertama saya akan buka lagi ke atas, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,5. Kemudian yang kedua itu membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Baiklah, pada langkah pengambilan keputusan saya akan pergi ke poin pertama, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien yang berada di sini, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,194, yaitu di sini. Nilai signifikansi yang kita temukan di sini itu 0,194. Tandanya bahwa nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, sehingganya dapat disimpulkan bahwa variabel biaya promosi atau X tidak berpengaruh terhadap variabel volume penjualan. Adapun pengambilan keputusan yang kedua, cara kedua dalam pengambilan keputusan uji regresi sederhana yaitu dengan melakukan membandingkan nilai T hitung dan T tabel, dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel, dan berdasarkan nilai T yang telah kita ketahui, bahwa diketahui nilai T hitung sebesar 1,419. Jadi di sini nilai T hitung dalam tabel koefisien telah kita temukan bahwa nilai T hitung sebesar 1,419, lebih kecil dari nilai R tabel yaitu 2,306. Jadi di sini tabel nilai dari T tabel tersebut kita bisa temukan dalam distribusi nilai T tabel, dan itu sudah tercantum dalam distribusi nilai T tabel. Sehingga dapat, dan dalam video kali ini nilai T tabel yang saya ambil itu nilai sebesar 2,306. Ini didapat dari output dan jumlah responden yang berjumlah 8. Baiklah, kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Maka setelah kita mengetahui hasilnya, yaitu diketahui nilai T hitung sebesar 1,419 diambil dari nilai T hitung yang berada di tabel koefisien, kemudian nilai T tabel dengan jumlah 2,306, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya produksi X tidak berpengaruh terhadap variabel volume penjualan. Jadi variabel biaya promosi atau X tidak berpengaruh terhadap variabel volume penjualan atau Y karena nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Baiklah, mungkin sekian penjabaran singkat dari saya tentang uji regresi linear sederhana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.